poin penting perubahan Undang-Undang Desa. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-29 masa Sidang 5 tahun 2022-2023 resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diubah bunyinya menjadi Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 4 tentang tujuan pengaturan desa yang berisi 9 poin. Pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 5A yang mengatur tentang desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Penjelasan Pasal 8 Ayat 3, huruf H diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Yang dimaksud dengan dana operasional antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Pasal 26 tentang tugas kepala desa diubah bunyi. Pasal 26 ini memuat tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa. Pasal 27 tentang kewajiban kepala desa diubah bunyi. Pasal ini berisi tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Pasal 26. Pada Pasal 33 dalam undang-undang ini memuat tentang persyaratan calon kepala desa yang akan maju jadi kepala desa yang terdiri dari 12 persyaratan. Terdapat penyisipan pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35, yakni Pasal 34A yang mengatur tentang jumlah calon kepala desa yang terdiri dari 5 huruf pada aturannya. Pasal 39 tentang masa jabatan berubah bunyi. Satu kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 2 kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ketentuan Pasal 50 tentang perangkat desa diubah bunyi. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 50A yang mengatur tentang hak perangkat desa yang berbunyi, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah.
mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Di antara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan satu pasal, yakni pasal 53A yang mengatur peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemerintah desa yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pasal 56 yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa berubah bunyi. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan pasal 57 yang mengatur tentang persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa diubah bunyinya, yang terdiri dari 5 huruf pada peraturannya. Ketentuan pasal 62 yang mengatur tentang hak anggota Badan Permusyawaratan Desa diubah bunyinya, yang terdiri dari 7 huruf pada peraturannya. Ketentuan pasal 67 yang mengatur tentang hak yang terdiri dari 3 huruf dan kewajiban desa yang terdiri dari 5 huruf pada peraturannya. Ketentuan pasal 72 yang mengatur tentang pendapatan dan alokasi anggaran desa yang terdiri dari 8 angka pada peraturannya. Di antara pasal 72 dan pasal 73 disisipkan satu pasal, yakni pasal 72A yang mengatur tentang pendapatan desa, berikut bunyinya. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan pasal 74 tentang belanja desa yang terdiri dari 3 angka pada peraturannya. Ketentuan pasal 78 yang mengatur tentang pembangunan desa yang terdiri dari 3 angka pada peraturannya. Ketentuan pasal 79 tentang perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari 7 angka pada peraturannya. Ketentuan pasal 46 tentang hak desa mendapatkan akses informasi yang terdiri dari 6 angka pada peraturannya. Di antara pasal 87 dan pasal 88 disisipkan satu pasal, yakni pasal 87A yang mengatur tentang badan usaha milik desa yang terdiri dari 4 angka pada peraturannya. Ketentuan pasal 118 mengatur tentang kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa setelah Undang-Undang Desa hasil revisi berlaku yang terdiri dari 6 huruf pada peraturannya. Di antara pasal 121 dan pasal 122 disisipkan satu pasal, yakni pasal 121A yang berbunyi, pemerintah harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku.